Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mizki Halawa dengan nomor NPM 191010-102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang delik-delik dalam KUHP. Delik-delik dalam KUHP yang saya akan presentasikan terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah delik percobaan atau fogging, yang kedua adalah delik penyertaan atau deal naming, yang ketiga adalah berbarengan atau konkursus, yang keempat adalah pidana dan pemidanaan, yang kelima adalah delik aduan atau klah delik, dan yang keenam adalah tindak pidana. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikannya satu persatu dan akan membahasnya satu persatu ke hadapan Anda. 1. Delik percobaan. A. Pengertian delik percobaan. Delik percobaan adalah seseorang yang punya niat atau bermaksud untuk melakukan kejahatan dan sudah nyata dengan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang dimaksud dan pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak si pelaku. Contoh, ketika si A bermaksud mengambil dompet milik si B, ketika ia memasukkan tangannya ke dalam tas si B, ia tertangkap. Contoh tersebut menunjukkan bahwa maksud si pelaku belum terlaksana, walaupun maksud pelaku belum terlaksana, namun perbuatan pelaku sudah merugikan orang lain. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman karena telah mencoba melakukan kejahatan. Dari contoh tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa delik percobaan itu, walaupun kejahatannya belum terlaksana dengan sempurna atau sampai dengan selesai, namun si pelaku sudah memiliki niat dan ia tertangkap basah oleh si pemilik dompet tersebut, maka ia dapat diancam hukuman. B. Sifat-sifat dari delik percobaan. 1. Percobaan dipandang sebagai strafvordelingsgrund atau dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya seseorang. Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu delik, meskipun tidak memenuhi unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua unsur rumusan pada pasal 53. Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 53 yaitu 1. Niat. Apabila si pelaku sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian atau mengambil barang seseorang, ia dapat dipidana. Karena apa? Karena ia telah membahayakan kepentingan orang lain. Apabila ini tidak ditindaklanjuti, maka kedepannya ia akan melakukannya secara berulang-ulang dan dapat merugikan semua orang. Yang kedua, unsur permulaan pelaksanaan. Apabila si pelaku sudah memiliki unsur pelaksanaan pengambilan barang seseorang, ia dapat dipidana juga. Ketiga, unsur pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan di luar kehendak si pelaku. Maksudnya adalah ketika si pelaku ingin mengambil barang seseorang dan ia ketahuan pemiliknya atau ketahuan orang lain ketika ia mengambil barang tersebut, maka tindakan tersebut tidak selesai. 2. Percobaan dipandang sebagai tatbestandhoudsgrund atau dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu delik merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus. C. Dasar patut dipidananya percobaan. Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori subjektif. Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Maksud dari teori subjektif ini adalah dilihat dari seseorang atau pelaku yang ingin melakukan kejahatan atau si pembuat dari kejahatan tersebut. Sehingga dalam teori subjektif ini dilihat dari seseorangnya dan bukan dari unsur hukumannya apa yang diberikan kepadanya. Yang kedua adalah teori objektif. Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Maksudnya adalah teori ini menitikberatkan kepada sikap atau perbuatan berbahaya apa yang dilakukan dari si pembuat pelaku tersebut. Misalnya apa dia berbuat pencurian kah, apakah dia berbuat pembunuhan kah, dan lain sebagainya. D. Unsur-unsur delik percobaan. Menurut pasal 53 ayat 1 KUHP menjelaskan unsur-unsur percobaan sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua unsur permulaan pelaksanaan, yang ketiga adalah unsur pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan di luar kehendak si pelaku. 1. Unsur niat. Maksudnya adalah si pelaku ingin menguasai dan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan melakukan pencurian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah unsur permulaan pelaksanaan. Maksudnya adalah ketika si pelaku memiliki keinginan untuk mengambil dan menguasai barang orang lain dan ia melakukan permulaan pelaksanaannya dengan mengambil dari apa yang dimiliki orang lain tersebut. Ketiga, unsur pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan di luar kehendak si pelaku. Maksudnya unsur ini dipengaruhi oleh keadaan luar atau kendali dari si pelaku. Misalnya ketika si pelaku mencuri atau mengambil barang orang lain dan ia ketahuan dalam pencuriannya dalam melakukan tindakan tersebut, maka itu merupakan tindakan yang tidak selesai dan itu di luar dari keinginan dan kehendak si pelaku. 2. Delik penyertaan atau deal naming. A. Pengertian delik penyertaan.
Delik penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melarikan suatu tindak pidana. Maksudnya dalam delik penyertaan ini ada orang-orang atau orang yang ikut terlibat dalam urusan si pelaku dalam melakukan tindak pidananya. Contohnya dalam tindak pidana pembegalan ada orang-orang tertentu, ada komplotan-komplotannya yang ingin melakukan pembegalan kepada seseorang. Dan pembegalan terdiri dari beberapa orang yang melakukannya. Yang pertama adalah orang yang melakukan pemancingan terhadap si korban, kemudian ada yang melakukan eksekusi kepada korban, dan yang terakhir adalah ada yang juga mengambil barang milik korban. Sehingga si pelaku dengan secara leluasa dapat melakukan tindak pidananya dengan bantuan orang lain. B. Bentuk-bentuk delik penyertaan. 1. Orang yang melakukan atau plagiar. Orang yang melakukan adalah orang yang secara individu melakukan tindak pidana dan juga menjadi aktor utama atau pelaku utama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, orang yang menyuruh melakukan atau duan plagen. Orang yang menyuruh melakukan maksudnya adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang tersebut atau pelaku utama tersebut melakukannya dengan cara menyewa pembunuh bayaran atau menyewa orang lain atau juga menyewa eksekutor untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketiga, orang yang turut melakukan atau made plagiar. Orang yang turut melakukan maksudnya adalah orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana untuk menyukseskan apa yang dia inginkan. Keempat, orang yang sengaja membujuk atau whitlocker. Orang yang sengaja membujuk maksudnya adalah orang yang sengaja membujuk atau menghasut orang lain untuk ikut bersama dengan dirinya melakukan suatu tindak pidana dan menyukseskan apa yang dia inginkan si pelaku utama. Kelima, orang yang membantu melakukan atau made victim. Orang yang membantu melakukan maksudnya adalah orang yang bukan pelaku utama dengan sengaja membantu pelaku utama dalam melakukan tindak pidana dan menyukseskan si pelaku utama dalam melakukan tindak pidananya tersebut. 3. Perbarengan atau konkursus. A. Pengertian perbarengan. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang di mana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Sehingga dalam arti perbarengan adalah gabungan dari beberapa delik-delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dijatuhkan pidana oleh putusan hakim. B. Bentuk-bentuk perbarengan atau konkursus. 1. Konkursus idealis. Konkursus idealis adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan. Maksudnya adalah dalam satu perbuatan masuk ke dalam beberapa peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, dalam satu perbuatan tersebut terdapat beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga terjadinya perbarengan peraturan antara peraturan yang terdapat di pasal A dengan pasal B. Sehingga kedua pasal tersebut sama-sama membahas satu tindak pidana dalam perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Contohnya adalah terjadi pemerkosaan di jalan umum diancam dengan pasal 285 KUHP dan pasal 281 KUHP. Dalam contoh ini, perbuatannya adalah pemerkosaan namun telah diatur ke dalam dua pasal yang berbeda di dalam KUHP yaitu pasal 285 dan pasal 281. Kedua, konkursus realis. Konkursus realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Konkursus realis adalah gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan, konkursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Maksudnya adalah konkursus realis ini bahwa gabungan dari beberapa kejahatan atau perbuatan dilakukan oleh si pelaku yang dihukum hanya peraturan pokoknya saja. Sehingga jika si pelaku melakukan dua tindak pidana maka hanya ditambahkan kadar pidananya tersebut. Kemudian jika melakukan 3 tindak pidana maka rumusnya jumlah pidana terberat dari ketiga tindak pidana tersebut tambah 1/3 kali jumlah pidana terberat dari ketiga tindak pidana tersebut. Contohnya kasus pencurian dan pengerusakan barang. Kasus pencurian dan pengerusakan barang merupakan suatu perbuatan yang berbeda dan dilakukan juga di tempat yang berbeda, maka kadar pidananya adalah
Dalam pencurian itu diatur dalam pasal 362 KUHP, diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara, sedangkan pengerusakan barang diatur dalam pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Maka perhitungannya yaitu 5 tahun ditambah 2 tahun 8 bulan maka 7 tahun 8 bulan. Sehingga hukuman pokok yang didapatkan oleh si pelaku adalah 7 tahun 8 bulan. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa adanya dua perbuatan yang dilakukan dengan waktu yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, dan juga diatur dalam pasal yang berbeda juga dengan hukuman yang berbeda pula, kemudian disatukan menjadi satu gabungan hukuman pokok kepada si pelaku, sehingga si pelaku mendapatkan hukuman pokok dari kedua perbuatan yang dilakukannya itu. Seperti contoh yang tadi, di sini dijelaskan bahwa si pelaku mendapatkan hukuman 7 tahun 8 bulan. Ketiga, perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sama yang dilakukan oleh seseorang selama beberapa kali dan di antara perbuatan tersebut memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut selama belum diputuskan oleh hakim. Contoh perbuatan berlanjut. Dari uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sama yang dilakukan oleh seseorang dalam beberapa kali selama ia belum dijatuhkan sanksi. Misalnya si A melakukan pencurian, kemudian ia disidangkan dalam persidangan, namun pada saat itu hakim belum menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada dia. Dan juga hakim belum menemukan bukti-bukti secara spesifik apa yang dilakukannya. Dan ia dapat bebas menjalankan kehidupannya. Setelah itu ia melakukan pencurian lagi dan ia disidangkan lagi, namun hakim juga belum melakukan sanksi yang tegas kepada dia. Dan ia juga melakukan perbuatan yang sama lagi, maka itu disebut dengan perbuatan berlanjut sampai hakim memutuskan perkara yang ia lakukan sebagai suatu hukuman atau sanksi kepada dia. 4. Pidana dan pemidanaan. A. Pengertian pidana dan pemidanaan. Pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan atau dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sedangkan pemidanaan adalah sebagai tahap pemberian sanksi dan juga penetapan sanksi dalam hukum pidana. B. Jenis-jenis pidana dan pemidanaan. Menurut pasal 10 KUHP, hukum pidana Indonesia hanya memiliki dua penggolongan pidana dan pemidanaan, yaitu 1. Pidana pokok terdiri dari A. Pidana mati. Pidana mati merupakan penjatuhan hukuman terberat yang ada di Indonesia. Pidana mati biasanya diberikan kepada seseorang yang telah melanggar peraturan-peraturan Indonesia yang tidak dapat diampuni lagi perbuatannya tersebut. Sebagai contoh perbuatan terberat dan tidak dapat diampuni di Indonesia, seperti penyeludupan narkoba, kemudian ada perbuatan pembunuhan secara mutilasi atau memotong bagian-bagian tubuh dari si korban, dan juga penyebar luasan narkoba di daerah Nusantara. Itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diampuni di Indonesia, sehingga diberikan sanksi pidana mati. B. Pidana penjara. Bentuk pidana penjara adalah kehilangan kemerdekaan serta kehilangan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Selain daripada mereka kehilangan kemerdekaan serta kehilangan kebebasan untuk hidup, mereka juga diasingkan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. C. Kurungan. Kurungan atau pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dan hukuman perampasan kemerdekaan bagi setiap terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. D. Denda. Denda atau pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 2. Pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari A. Pencabutan hak-hak tertentu. B. Perampasan barang-barang tertentu. C. Pengumuman putusan hakim. 5. Delik aduan atau clah delik. A. Pengertian delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau yang telah menjadi korban. Maksudnya adalah sesuatu delik yang dapat diproses melalui adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan atau yang menjadi korban dari kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. B. Jenis-jenis delik aduan. 1. Delik aduan absolut. Suatu delik yang baru ada penuntutannya apabila ada yang mengadukannya dan ada pihak yang merasa dirugikan. Dan dalam hal ini yang diadukan adalah perbuatannya.
2. Delik aduan relatif. Suatu delik yang semula merupakan delik biasa karena ada hubungan istimewa atau keluarga, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan. Misalnya, pencurian dalam keluarga, penggelapan dalam keluarga, dan lain sebagainya. 6. Tindak pidana. A. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. B. Unsur-unsur tindak pidana. 1. Adanya subjek. Adanya subjek seperti orang perorangan, kelompok per kelompok, kemudian ada perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya. Kedua, adanya unsur kesalahan. Dalam hal ini, setiap apa yang telah dilarang dalam undang-undang hukum pidana berarti berupa kesalahan yang dilakukan oleh setiap manusia. Setiap orang yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana merupakan suatu unsur kesalahan. Ketiga, perbuatan bersifat melawan hukum. Yang berarti bahwa setiap perbuatan kesalahan adalah melawan hukum dan melawan apa yang telah dicantumkan dalam hukum pidana Indonesia. Keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Kelima, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. C. Pembagian tindak pidana. 1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. 2. Delik material dan delik formil. Ketiga, delik komisi dan delik omisi. Keempat, delik dolus dan delik culpa. Kelima, delik biasa dan delik aduan. Keenam, delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut. Ketujuh, delik selesai dan delik yang diteruskan. 8. Delik tunggal dan delik berangkai. Ke-9, delik sederhana dan delik berkualifikasi. Ke-10, delik politik dan delik komun. Ke-11, delik propia dan delik komun. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang memiliki saran, kritik, pertanyaan, saya persilakan dengan segala hormat.